Bab 521. Kemarahan kakek besar Su. Roger Su tidak cemas sama sekali. Di usianya yang sekarang ia tidak lagi mengharapkan uang. Apalagi sekarang Vinola Su sudah meninggal, Eric Kin tidak perlu bersandar pada keluarga Su lagi. Kehidupannya menjadi lebih tenang tanpa kekhawatiran. Sangat penting baginya untuk menurunkan Yansen Su dari posisinya. Setelah pertemuan usai, orang-orang di hotel sudah pergi, dan hanya tersisa 3 orang, Eric Kin, kakek besar Su dan Axel Su. Kali ini terima kasih kepada Axel Su. Eric Kin melirik Axel Su. Axel Su berdiri dan tersenyum, Tuan Kin, Anda terlalu berlebihan. Jika Jack Su tidak mati, tidak ada yang berani menyerang keluarga Su. Eric Kin mencibir, orang yang tidak pernah mati ini selalu meremehkan kekuatan seni bela diri, sekarang mungkin ia sedang menyesalinya. Dia tidak akan menyesalinya. Roger Su menggelengkan kepalanya, meskipun juga jika Jack Su masih hidup, tetap saja tidak berguna. Eric Kin terdiam, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memanggil Claudius Chu. Keluarga Chu dan keluarga Su diam-diam memiliki perseteruan yang berlangsung cukup lama. Ia berpikir bahwa inilah saat yang tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan, namun ide ini ditolak oleh Roger Su. Dalam pandangan Roger Su, keluarga Su sudah tidak memiliki jalan keluar, meskipun tanpa bantuan orang lain, mereka akan hancur. Dalam beberapa hari berikutnya, berita negatif dari keluarga Su tentang berlanjut, dan kerajaan bisnis yang telah dibangun keluarga Su terancam runtuh dalam semalam. Setelah 2 video beredar, reputasi keluarga Su benar-benar hancur, dan berita buruk tentang Jack Su di dunia seni bela diri belum lama ini beredar juga memperburuk tanggapan orang-orang tentang keluarga Su. Tak terhitung banyaknya pesanan telah dibatalkan. Tentu saja ini bukan yang paling mematikan, hal yang paling mematikan adalah semua pihak di atas menurunkan surat pengecekan gudang keluarga Su dan menemukan masalah. Untuk sementara waktu, Doni Su harus menghadapi kompensasi kontrak dan denda yang sangat besar. Bank merasa kredibilitas keluarga Su telah menurun dan mulai menagih pembayaran kembali. Kakek besar Su mengambil semua hartanya, tapi itu masih belum cukup. Dia pergi untuk meminjam uang lagi, tapi sayangnya, tidak ada yang mau meminjamkan uang. Ayah, aku tidak mau masuk penjara, kata Doni Su dengan nada pahit. Berbeda dengan Louis Su hampir setara dengan anak yang ditelantarkan, tapi Doni Su dididik sebagai penerus oleh kakek besar Su sejak kecil. Dengan bantuan keluarga Su, bisnisnya akan berjalan lancar. Menghadapi dilema seperti itu sekarang, hatinya hancur dalam sekejap. Anak tertua dan kedua sama-sama berada di luar negeri, dan mereka berada di luar jangkauan. Kakek besar Su menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa semua ini adalah kebetulan. Aku masih meremehkan Roger Su, kata kakek besar Su dengan suara yang dalam. Ia sebelumnya menduga bahwa Roger Su telah menyerah sepenuhnya, tetapi tanpa diduga itu hanyalah permainan. Ayah, atau sebaiknya kau turun dari posisimu. Doni Su gemetar. Mendengar kata-kata tersebut, pupil kakek besar Su mengecil dan dengan marah berkata, ini bukan apa-apa, apakah perkataanmu dapat diterima? Kegagalan kecil bukan apa-apa, kita masih bisa bangkit kembali. Ayah. Doni Su berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Axel Su berkata, selama kamu bersedia turun dari posisimu, dia bersedia untuk memberi kompensasi. Meskipun jika kamu tidak mundur, perusahaan Chu juga akan bangkrut dan pada akhirnya jatuh ke tangan Axel Su. Apalagi saat ini Eric Kin sedang gencar-gencarnya, bahkan asosiasi Budo Kota B sudah mengeluarkan undangan, apakah kita masih bisa melawannya? Kata Doni Su dengan kepedihan di suaranya. Kakek besar Su berkata dengan dingin, walaupun aku mati, bahkan jika keluarga Su dikalahkan, aku tidak akan menyerahkan posisiku pada Roger Su. Jika kau mengatakan ini lagi, sebaiknya kau pergi. Di kota B, Roger Su dan Eric Kin berkumpul di sebuah villa. Melihat keluarga Su yang semakin memburuk, ekspresi kemenangan di wajah Roger Su menjadi semakin jelas. Tunggu saja, tidak lama lagi keluarga Su akan habis, kata Roger Su enteng. Mereka bisa menunggu, tapi Eric Kin tidak bisa menunggu.
Dia tidak ingin melihat keluarga Su runtuh begitu saja. Yang dia inginkan adalah menurunkan posisi Yansen Su, mengembalikan keluarga Su. Karena Eric Qin berjanji kepada Vinola Su bahwa dia akan mengirim keluarga Su ke tangannya, membuatnya berdiri di posisi tertinggi dan lihat pemandangan yang paling indah. Kakek besar Su, aku akan keluar sebentar. Eric Qin bangun dan berkata pada malam itu. Kakek besar Su mengerutkan kening dan berkata, Eric Qin, pada saat kritis ini, jangan berbuat gegabah. Eric Qin tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah berbicara, Eric Qin keluar dari villa dan langsung menuju keluarga Su. Saat ini, keluarga Su telah menjadi sepi. Penindasan dari semua pihak membuat keluarga Su kehabisan napas, dan para tamu yang dulu mengerumuni rumah mereka pelan-pelan menghilang. Aku tidak tahu mengapa semuanya sampai seperti ini. Kakek besar Su mengusap keningnya dan berkata tanpa daya. Manajer itu berbisik dari samping, Tuan, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Peramal saat itu? Mendengar kata-kata tersebut, wajah kakek besar Su tiba-tiba berubah. Keadaan keluarga Su sekarang persis sama dengan perkiraan Peramal, hanya saja waktunya sedikit terlambat. Kakek Su, jika kamu sedikit memperhatikan kekuatan bela diri, keadaan tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Manajer tersenyum. Kakek besar Su mendengus dingin, omong kosong, aku ditipu oleh rubah tua Roger Su itu, apa hubungannya dengan seni bela diri? Manajer itu tersenyum dan berkata, Anda mungkin tidak ingat apa yang dikatakan Peramal itu. Dia menatap Doni Su yang putus asa tidak jauh, dan tidak bisa menahan nafas sedikit. Pada saat ini, manajer umum tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum, seseorang akan datang. Di luar pintu, beberapa pengawal telah disapu bersih, dan tidak ada seorang pun di keluarga Su yang bisa menghalangi jalan Eric Qin. Dalam sesaat, Eric Qin sampai di aula. Melihat Eric Qin, wajah Doni Su tiba-tiba berubah, dan kakek besar Su mengerutkan kening. Sedang apa kau di sini? Kakek besar Su berkata dengan dingin. Eric Qin berkata dengan suara dingin, aku kemari untuk memintamu mundur dari jabatanmu. Keluar dari sini. Teriak kakek besar Su. Saat ini, banyak orang masuk dari luar pintu. Orang-orang ini adalah anggota inti dari keluarga-keluarga Su. Saat ini, pandangan mereka agak datar, dan mereka terlihat seperti dikendalikan. Kakek besar Su, tolong mundur dari posisimu. Teriak semua orang. Kalian. Wajah kakek besar Su tiba-tiba menghitam. Saat ini, dia teringat dengan metode yang digunakan Jack Su. Eric Qin, ilmu sihir apa yang kamu pakai? Teriak kakek besar Su. Eric Qin berkata dengan dingin, jangan khawatir tentang ini, tolong mundur, keluarga Su mungkin masih punya cara untuk bertahan hidup, jika tidak, orang-orang ini akan bersama-sama melaporkan keluarga Su, semua orang yang di atas maupun bawah harus masuk penjara. Eric Qin, kamu. Kakek besar Su membuka mulutnya, lalu seteguk darah keluar dari mulutnya. Dia menunjuk ke arah Eric Qin dengan enggan, napasnya menjadi sangat tertekan dalam sekejap. Kakek besar Su, tolong mundur, orang-orang di belakangnya masih berteriak. Orang-orang ini mengetahui semua informasi keluarga Su. Tanpa mereka, bisnis keluarga Su akan runtuh. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.